Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Damar Argip Pangestu, NIM 51. Di sini saya akan membuat video tutor cara memasukkan citra dari SAS Planet ke ArcGIS, memasukkan SAP batas desa dari RBI, dan digitasi jalan, sungai, dan rumah, dan sebagainya. Yaitu yang pertama, kita membuka SAS Planet, kemudian buka juga Google Earth. Nah, di Google Earth sendiri kita buka juga dua-duanya dengan SAS Planet. Kemudian untuk pendownloadan dari SAS Planet supaya tidak keliru, kita kan lihat di Google Earth wilayah kita yang kita ambil itu, contohnya Jajak, desa saya sendiri, Banyuwangi. Desa ini sendiri tentunya seperti ini. Kita zoom out dulu, kita cari di SAS Planet. Nah, ini udah tepat ini. Nah, setelah tepat, kan desa batas-batasnya pasti kita udah paham kan kalau desa sendiri. Nah, kemudian kita zoom dulu supaya lebih detail foto-fotonya, citra. Di sini setelah kita zoom supaya detail, kemudian kita zoom out. Setelah kita zoom out, kita download menggunakan Shift Snap to Active Grid. Ini kita buka sampingnya atau di Alt plus R. Kita klik, kemudian kita klik batas untuk pendownloadan EJW-nya, citra. Nah, kita klik selesai ini, kemudian kita stitch, kemudian kita save to ini, di save di mana, kemudian kita klik ini, saya namain Jajak, kemudian kita save. Setelah save, kita zoomnya tadi berapa, saya ambil 20 supaya lebih teliti, kemudian start download. Kita tunggu. Sambil menunggu, kita buka ArcGIS. Setelah ArcGIS terbuka, kita tunggu ini terlebih dahulu. Setelah selesai, kita membuka ArcGIS, kita langsung ke layer, ambil properties, kemudian ini data koordinatnya kita ambil di project, kita ambil UTM WGS 84, Banyuwangi sendiri di short term WGS 84, UTM zona 50S kalau di daerah saya Jajak sendiri. Kita klik OK, properties lagi, kita klik lagi, apply, OK. Kemudian langkah pertama, kita masukkan terlebih dahulu batas administrasinya yang didownload di RBI SAP tersebut, batas administrasi desa.
Saya save di sini. Nih, batas administrasi desa. Kita add. Nah, setelah selesai, kemudian masukkan juga EJW atau citra yang habis kita download tadi. Nah, ini saya namain jajak SHP. Kita add juga. Maaf, ternyata ini bukan. Dan ini. Nah, ini jajak EJW. Kita add. Close. Nah, kita off-kan dulu ini EJW yang habis kita download. Setelah itu, ini administrasi desa, dan jajak ini sendiri hasil dari klip. Kemudian kita processing lagi, geoprocessing, kita klip lagi untuk bagian luar desa jajak sendiri. Pertama, input future-nya yang bagian luar. Kemudian yang klip future kedua, klipnya bagian jajaknya. Terus kita save. Saya save di sini. Setelah itu save. Kita namain dahulu luar batas desa jajak. Kita save. Oke. Nah, setelah sudah, coba kita lihat. Nah, maaf, ternyata keliru. Kita remove lagi. Coba kita administrasi desa. Kemudian wilayah jajak. Kita klik. Nah, kita ambil beberapa batas-batas desa saja. Kita makan geoprocessing, clip, input future, administrasi desa, administrasi jadwal juga. Kita namain ini saja. Yang tadi kita hapus. Kita oke. Oh, ternyata bisa harus diganti. Jadi kita namain batas desa jajak 1. Save. Oke. Nah, setelah sudah, kita hilangkan administrasi desa, kita remove. Setelah kita remove, ini kita klik batas desa sendiri, kita klik kanan di open attribute table. Kita lihat di jajak sendiri ini, kita klik, coba kita delete. Oh, kita bisa delete itu. Kita close dulu, edit
editor, start editing, continue. Kemudian kita open attribute table, bisa jajak, klik kanan, delete selected. Nah, kemudian daya jejak akan hilang. Kita close, kemudian selesai. Kita batas desa sendiri, kita transparansi di electric wave, kita hitamkan, kita oke. Setelah itu jejak sendiri kita transparansi no color, kemudian kita merahkan batas desa, kita oke. Setelah itu kita transparansi batas desa jejak 1. Pertama diklik 2 kali, display. Nah, ini kita transparansi 80%. Kita klik OK. Nah, setelah sudah, kita dijajak, kita zoom to layar. Langkah kedua, kita ke katalog. Setelah katalog, kita coba untuk membuat geodatabase untuk digitasi jalan, sungai, dan yang lainnya. Di sini saya akan save di lokasi. Nah, di sini. Di Banyuwangiku. Kita klik kiri, klik kanan, new, file geodatabase. Kita klik 2 kali, kita klik kanan, kita rename, nama yang kalian pahami sendiri. Saya tulisin tugas komper. Tak oke. Kemudian klik kanan lagi, new lagi, future database. Kita namain transportasi. Kita next, kita tentukan koordinatnya di project koordinat sistem UTM WGS84 short term Banyuwangi di 50S. Kita next, vertikalnya kita menggunakan ellipsoid Asia DGN 1995. Kita next, finish. Kemudian di transportasi kita klik kanan, kita new, future class, name. Kita namain jalan, aliasnya lokal, polygon kita jalan itu menggunakan line futures. Kita line, next. Nah, di sini kita menggunakan penambahan kelas, tag, kategori, teks juga, panjang, kemudian menggunakan double. Kita finish. Nah, di sini kan jalan ada 2. Kita copy saja, nanti ada jalan lokal dan jalan lingkungan.
jalan lingkungan kita copy, kemudian kita klik transportasi, kita klik kanan, kita paste, kita oke. Nah, di sini kita rename. Sini aja, klik kiri satu kali, klik kanan, rename, jalan lingkungan. Kita oke. Di sini kita rename juga, jalan lokal. Kemudian kita masukkan jalan lingkungan juga, kita tarik, masukin di sini. Nah, kita rename aja ini, kita penambahan jalan, kita ambil, oke. Nah, di sini kita menggunakan editor. Tadi kan sudah di start editing, kita menggunakan ini. Nah, di sini saya klik, kita stop dulu, stop editing, yes, editor, stop editing. Nah, ini di klik jalan lokal, kemudian jalan lokal, kita continue. Nah, setelah itu kita klik ini, jalan lokal, kita menggunakan line, kita zoom daerah mana sih yang akan kita digitasi. Nah, pertama tuh ini. Terus setelah selesai kita klik kanan, finish scan. Nah, inilah hasil jalan lokal. Setelah itu kita tambahin juga di sini, di daerah saya itu juga terdapat jalan lingkungan. Berarti kita klik jalan lingkungan, kita line, salah satu dari beberapa jalan lingkungan ini, kita klik. Nah, setelah selesai kita finish kan. Nah, kita ganti warna terlebih dahulu. Jalan lokal itu jalan yang di jalan pertengahan, seperti kita warnain warna hijau aja, kita tebalkan di ketebalan 3, kita oke. Kemudian di jalan lingkungan kita warnain kuning. Tentunya warna-warna tersebut pastinya ada ketentuan di peta, tapi di sini kita menggunakan legenda, dan ini hanyalah perumpamaan. Kita warnai kuning, maaf, ini ketebalannya kita ganti juga 3. Nah, setelah itu
Kita zoom out dulu. Nah, kita stop editing, kita save. Kemudian kita tambah lagi di katalog, kita klik kiri di tugas komper, kita klik kanan, kita new future dataset, kita membuat sungai, kita next, gunakan zona UTM 50S, kita next, vertikalnya menggunakan ellipsoid, Asia, oh maaf salah, kita menggunakan ellipsoid, kemudian Asia, nih di GN 1995, kita next, finish. Setelah itu kita klik sungai, klik kiri, kemudian klik kanan, kita new lagi future class, kita bikin sungai, kita menggunakan line lagi, kita next, kita edit lagi, di field name sama seperti tadi, ada kelas, kemudian kategori, dan panjang. Panjang ini data tipenya double, kita finish. Kemudian di finish itu langsung ada sungai ini, sungai, kita klik di layer sungai ini, kita warnain biru, kita ganti ketebalannya 2 saja atau 2,5 deh, kita oke, kemudian kita klik kanan, edit future, start editing, kita continue, ini sungai, kita klik line, di sini contoh sungai itu di daerah saya, sungai yang cukup besar mana? Ini salah satu sungai. Kemudian di kanan finish cat. Setelah selesai kita coba zoom out. Nah, kemudian yang berikutnya kita mencoba mendigitasi rumah. Pertama katalog, kita klik lagi go tugas komper, new future dataset, kita bikin bangunan, kita enter zona UTM 50S,
kita next, vertikalnya kita ellipsoid, Asia, DGN 1995, kita next, finish, kita back lagi, bener, kita next, finish, kita klik kanan bangunan, future class-nya kita buat, kita menggunakan polygon kalau di bangunan sendiri karena bentuknya kotak mendigitasi bangunan, sedangkan jalan dan sungai kan melurus memanjang. Kalau bangunan kita penentuan luas, kita name rumah, kita next, di shape-nya kita gunakan kelas, kemudian kategori, nah, dan kita finish. Nah, setelah itu kita coba digitasi rumah. Nah, ini beberapa digitasi. Kita klik rumah, kita klik kanan, edit future. Oh, ternyata masih start editing. Kita stop dulu, stop editing, yes. Kita coba klik rumah, kita edit future, start editing, continue, rumah, polygon. Nah, di sini coba kita digitasi, kita zoom in. Nah, kita mulai. Kita finish. Dan mulai lagi. Kita finish. Dan itulah beberapa cara penggunaan digitasi. Dan di sini rumah kita selesai, kita stop editing, kita save, yes. Nah, kemudian untuk bangunan kayak perusahaan sendiri, masjid, pemerintahan, kita buat di bangunan. Kayak pembuatan di transportasi tadi, jalan lokal, jalan sungai, seperti itulah sama. Kita coba zoom out, di zoom to layar jajak. Nah, inilah hasilnya. Kita coba namain terlebih dahulu batas-batas desa di daerah jajak. Kita klik batas desa 1, klik properties, selection display. Nah, kita klik nama BC. Nah, ternyata bukan, kita coba lagi, klik 2 kali. Nah, di sini nama BC kita menggunakan area aja 7, kita coba oke. Enggak keluar. Nah, maaf, ini kita klik centang. Nah, ini batas-batas desanya ada Desa Clureng, Yosamulya, Beringin Agung, Purwodadi, Sembulung. Nah, setelah itu kita zoom out. Dan itulah beberapa langkah-langkah cara
mengeditasi dan memasukkan citra SHP, cara batas desa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.